kalian kembali pada pagi hari ini tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Sabila Sabida, Hadir. Tulisha Arvindi, Sucidian, Hadir. Aulia Iza, Hadir. Naswa Maulida, Hadir. Nilam Rizky, Hadir. Vita Melani, Hadir. Aida Elsa Nur, Hadir. Putri Restu, Jamilatul. Hadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kosakata. Ada yang tahu apa itu kosakata? Baik, Mbak Sabila. Kosakata adalah seperangkat kata yang familiar dalam seseorang. Ya, benar yang dikatakan Mbak Sabila. Jadi, kosakata adalah kumpulan kata atau istilah yang dimiliki oleh suatu bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Kosakata mencakup kata-kata yang digunakan dalam berbagai konteks, baik secara lisan maupun tertulis, dan mencerminkan budaya serta pengetahuan suatu masyarakat. Terdapat dua proses penyerapan kosakata. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu proses penyerapan kata atau frasa dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan serta penyesuaian makna sesuai konteks budaya lokal. Contohnya itu seperti kata terima, namun kebanyakan orang mengatakannya terima bukan terima, karena menurut mereka itu lebih mudah untuk mengucapkan terima daripada terima. Kemudian proses penyerapan kosakata yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses dari penggabungan unsur-unsur budaya atau kosakata dan budaya asing dalam budaya atau kosakata bahasa Indonesia tanpa mengubah bentuk aslinya. Contohnya yaitu kata komputer yang menggunakan huruf C berubah menjadi komputer yang menggunakan huruf K, dan kafe yang menggunakan huruf C menjadi kafe menggunakan huruf awalan K. Selanjutnya ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kosakata. Yang pertama yaitu globalisasi. Jadi globalisasi membawa dampak yang sangat besar pada perkembangan bahasa dan kosakata. Dengan seiring semakin terhubungnya dunia, kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris, semakin banyak diserap oleh bahasa lokal, media internasional, teknologi, perdagangan global, dan interaksi antar bangsa yang menyebabkan kosakata asing masuk dan diadaptasi dalam bahasa lokal. Faktor yang kedua yaitu kebutuhan komunikasi. Dalam konteks komunikasi yang sangat kompleks dan berkembang, penyerapan kosakata seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Contohnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membutuhkan kata-kata baru untuk menggambarkan fenomena baru yang belum ada sebelumnya seperti Wi-Fi, streaming. Demikian juga dalam dunia bisnis atau bidang spesifik lainnya yang penyerapan kosakatanya dapat terjadi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang lebih spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kosakata yang terakhir yaitu adopsi budaya, di mana adopsi budaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan kosakata.
di mana ketika budaya tertentu seperti musik, film, atau makanan menjadi populer, kosakata terkait dengan budaya tersebut dapat menyebar dan diterima dalam bahasa lain. Contohnya yaitu seperti kata-kata sushi, di mana dalam bahasa Jepang atau selfie yang berawal dari budaya media sosial menjadi bagian dari kosakata sehari-hari dalam berbagai bahasa. Proses adopsi budaya tersebut tidak hanya terjadi melalui media sosial saja, tetapi juga melalui migrasi, pariwisata, dan hubungan antar bangsa. Kemudian terdapat tiga juga strategi meningkatkan penguasaan kosakata. Strategi yang pertama yaitu pembacaan luas, di mana pembacaan luas adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata dengan membaca berbagai jenis teks seperti buku, artikel, berita, dan literatur lainnya. Maka seseorang dapat terpapar pada adanya kosakata yang berasal dari sumber yang mereka baca. Kemudian strategi yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengacu pada pembelajaran kosakata yang didasarkan pada konteks penggunaannya. Hal ini membantu seorang individu untuk memahami sebuah arti kata dengan lebih mendalam karena mereka melihat bagaimana kata tersebut digunakan dalam kalimat atau situasi tertentu. Dan strategi yang terakhir yaitu kegiatan interaktif. Kegiatan interaktif seperti diskusi, percakapan, atau permainan kata adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan penguasaan kosakata karena melalui interaksi langsung baik itu dalam pembelajaran bahasa atau dalam bentuk komunikasi sosial, seseorang dapat memperkaya kosakata mereka. Kegiatan tersebut juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan kosakata dalam konteks yang nyata yang membantu memperkuat ingatan dan pemahaman mereka. Selesai. Mungkin seluruh materi telah Ibu sampaikan. Mungkin sebelum Ibu kita kembali kerja, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar, kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Di sini kalian diminta untuk menuliskan makna dari kata yang telah Ibu berikan dan membentuk dalam sebuah kalimat. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan kerja tersebut ya. Mungkin ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan maju ya, silakan ya, boleh berbagi lagi. Boleh semua juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Putri Lani. Saya Esa. Ibu
Izin untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu Guru kasih tentang menentukan makna kosakata. Itu ada kata ramah, kuat, sabar, cerdas, dan semangat. Nah, maknanya yang pertama, ramah itu sifatnya menunjukkan sikap baik atau menyenangkan terhadap orang lain. Yang kedua, kuat, memiliki kekuatan fisik atau mental yang lebih dari rata-rata. Yang ketiga ada sabar. Sabar itu mampu menahan diri dan tidak mudah marah atau putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat ada cerdas, yaitu memiliki kemampuan berpikir yang cepat dan tepat, terutama dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada semangat. Semangat itu keinginan atau tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu dengan penuh energi dan motivasi. Yang kedua ada SK. Yang kedua ada penggunaan kosakata dalam kalimat. Yang pertama adalah ramah. Untuk kalimatnya budi sangat ramah pada siapa saja yang dia temui di sebelah. Yang kedua kuat. Meskipun tubuhnya kecil, ia memiliki otot yang sangat kuat. Yang ketiga sabar. Ibu selalu sabar mengajari saya matematika meskipun saya sering kesulitan. Kemudian yang keempat cerdas. Ina sangat cerdas dalam bidang bahasa Inggris dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Yang kelima semangat. Tim kami bermain dengan semangat tinggi untuk memenangkan pertandingan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Tidak. Jika tidak kembali dan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 boleh maju di depan. Saya dalam istilah perwakilan di kelompok 1. Di sini kosakata yang membuat diartikan yaitu kita memiliki kemampuan untuk belajar atau memahami yang musik. Yang kedua adalah malu, merasa tidak nyaman atau terhina karena suatu hal. Yang ketiga adalah dia merasakan perasaan senang atau puas. Yang keempat cepat melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat. Dan yang kelima bisa memiliki ukuran atau volume yang lebih besar dari yang lain. Kemudian untuk hal yang bertanya itu adalah kita kalimat yang benar adalah saya sangat pintar dalam bermain piano. Yang kedua adalah malu. Kalimatnya yaitu saya malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan di luar kelas. Yang ketiga adalah bahagia. Kalimatnya yaitu kami merasa sangat bahagia setelah memenangkan pertandingan. Dan yang keempat adalah cepat dengan kalimat yang berjalan sangat cepat dan sabar. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Baik, jika tidak ada, kembali dan beri tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan gambar kerja yang diberikan dengan sangat baik. Seluruh materi telah Ibu sampaikan, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja. Mari kita ucapkan ada bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.